She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari, mahasiswa Pendidikan Ekonomi semester 3. Pada video kali ini saya membahas tentang STP SWOT 4P yang dipelajari dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Masuk kepada materi STP SWOT dan 4P ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu manajemen pemasaran. Mari kita ketahui lebih lanjut. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen adalah jenis manajemen yang sangat dibutuhkan untuk semua bisnis. Karena ini yang menentukan produk atau jasa bisa dikenal konsumen atau sebaliknya. Maka dari itu, pihak perusahaan harus mengetahui diskursus lengkap terkait manajemen marketing ini. Secara umum, manajemen pemasaran adalah kegiatan perencanaan, tindakan, pengawasan, dan evaluasi yang berhubungan dengan proses memperkenalkan produk atau jasa kepada khalayak luas atau konsumen. Sedangkan tujuan diadakannya manajemen ini adalah supaya banyak orang yang mengenal produk. Diharapkan pula mereka tertarik untuk membeli produk tersebut. Jika ini yang terjadi, berarti manajemen marketingnya yang dibuat berhasil dengan baik. Selanjutnya, konsep manajemen pemasaran. Jika Anda memiliki sebuah bisnis, produsen harus memulai tugasnya dengan fokus pada konsumennya, dan Anda harus mempelajari konsumen dan memahami kebutuhan, keinginan, persyaratan, dan kemudahan. Pabrikan harus merancang produk baru atau meningkatkan yang sudah ada dengan kemudahan. Produk juga harus memuaskan konsumen, kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Karena itu, produsen harus mendesain dan memproduksi produk yang akan diterima oleh konsumen daripada produk yang dapat diproduksi dengan mudah. Seorang konsumen pada dasarnya rewel dan berpikiran pelin-pelan. Ini membuat tugas memahami konsumen dan mendesain produk yang tepat jauh lebih sulit, namun ini adalah satu-satunya cara produsen dapat berhasil dalam pasar yang kompetitif. Penjualan harus didahului dengan studi pelanggan, riset, pemasaran, dan pengembangan produk. Seluruh fokus harus pada konsumen dan kebutuhannya. Masuk kepada bauran pemasaran 4P, pengertian, penerapan, dan contohnya. Langsung saja, tujuan utama dari pemasaran adalah membuat pelanggan Anda menyadari produk Anda dan membelinya. Bauran pemasaran adalah kumpulan faktor-faktor yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk membuat konsumen membeli produknya. Seperti istilahnya, ini memang campuran dari banyak alat pemasaran taktis. Peran eksekutif pemasaran adalah mempersiapkan kombinasi yang tepat untuk menghasilkan sinergi yang sangat baik antara produk dan audiens yang ditargetkan. Bauran pemasaran biasanya mengacu pada himpunan 4P, yaitu produk, price, harga, promotion, promosi, dan place, tempat. Peran bauran pemasaran adalah untuk sintesis kualitas produk yang terlihat dan tidak terlihat dengan aspirasi klien yang ditargetkan. Bauran pemasaran untuk produk manufaktur akan berbeda dengan produk sebagai layanan. Faktor yang menentukan bauran pemasaran. Setiap perusahaan yang berniat untuk menemukan penawaran yang tepat untuk produk mereka perlu mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mulai melakukannya. Bauran pemasaran untuk setiap produk akan ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini mencakup faktor-faktor yang ada di dalam organisasi atau yang berkaitan dengan suasana dalam perusahaan. Faktor internal utamanya adalah sifat produk, tahapan produk dalam siklus hidupnya secara keseluruhan, ketersediaan dana, dan tujuan perusahaan. Faktor eksternal. Faktor eksternal berkaitan dengan faktor di luar organisasi. Mereka mencakup aspek-aspek tingkat persaingan, efisiensi saluran, perilaku membeli konsumen, kontrol dari sisi pemerintah. Elemen dari strategi pemasaran 4P. 1. Produk. Produk adalah jantung dari bauran pemasaran. Semua aktivitas pemasaran dimulai dengan produk. Produk bukanlah entitas fisik saja. Itu menangkap keseluruhan aspek berwujud dan tidak berwujud, seperti layanan, kepribadian, organisasi, dan ide.
Tanpa suatu produk, kita tidak bisa tidak memiliki harga, promosi, atau tempat. Karenanya dari semua 4P, produknya adalah P yang paling elemental. Di sini penting untuk memahami hubungan tentang produk dan bauran pemasaran. Bauran produk adalah seluruh rangkaian produk yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya. Keputusan mengenai bauran produk akan menggantung pada banyak faktor seperti rancangan, fitur, nama merek, variasi produk, kualitas jasa, pengemasan, pengembalian, dan lain-lain. Yang kedua, price atau harga. Harga adalah nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Ini adalah komponen penghasil pendapat yang penting bagi perusahaan. Penetapan harga harus diambil dengan sangat hati-hati karena ini adalah pedang bermata dua. Jika produk Anda dihargai terlalu tinggi, produk Anda mungkin akan memberikan kesan berkualitas tinggi. Pada saat yang sama, ini akan membuat produk Anda ditempatkan di toko terbatas dan jadi pemasar harus tahu seni menggunakan penetapan harga yang tepat. Keputusan bauran harga perlu mempertimbangkan variabel pemasaran di bawah ini. 1. Metode penetapan harga, kebijakan, strategi, benefit, diskon, rabat, periode pembayaran, dan kebijakan kredit. Yang ketiga ada namanya promosi atau promotion. Salah satu strategi 4P ini bertujuan untuk melayani dua tujuan. Pertama, memberi tahu calon pelanggan tentang produk Anda, dan kedua, membujuk mereka untuk membeli produk Anda. Strategi promosi dengan demikian akan mencakup berbagai cara yang dapat Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan audiens target. Bauran promosi yang efektif akan memastikan penjualan yang baik, dan pemasar harus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Elemen utama bauran promosi adalah 1. Periklanan, penjualan pribadi, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, publisitas media sosial, cetak, dan lain-lain. Promosi penjualan. Yang keempat ada place, tempat atau distribusi. Tempat atau distribusi fisik berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen ke pelanggan. Margin keuntungan Anda bergantung pada seberapa cepat Anda dapat menyerahkan barang. Semakin cepat produk mencapai titik penjualan, semakin besar kemungkinannya untuk memuaskan pelanggan dan meningkatkan loyalitas merek. Karenanya, faktor tempat sangat penting dalam memastikan daya saing produk Anda di pasar. Berikut ini adalah elemen-elemen campuran distribusi. 1. Saluran distribusi. 2. Kepuasan pergudangan, penanganan produk, logistik, kontrol inventaris, dan proses pemasaran. Selanjutnya, pentingnya strategi pemasaran 4P. 1. Menciptakan sinergi. Yang kedua, loyalitas dan nilai merek. Karena pendekatan ini berfokus pada kebutuhan pelanggan dan kepuasan mereka, produk tersebut akan menghasilkan loyalitas dan brand awareness yang baik di mata konsumen. Yang ketiga, berfungsi untuk meningkatkan pelanggan. Fitur produk, harga, dan tempat berusaha untuk memperhitungkan harapan pelanggan. Memungkinkan integrasi yang tepat. Perancangan strategi pemasaran 4P membutuhkan pemikiran kritis dan persepsi. Jika digabungkan dengan benar, produk Anda akan menemukan ruang unik di benak pelanggan. Selanjutnya, volume penjualan lebih tinggi. Hasil dari semua upaya tersebut adalah kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dan pangsa pasar yang lebih besar yang diperparah dengan peningkatan penjualan produk. Selanjutnya ada contoh strategi pemasaran 4P. P pertama adalah singkatan dari produk. Contoh, produk ayam KFC akan menyertakan tampilan makanan, ember merah mengkilap dengan wajah Kolonel Sanders yang tersenyum. Kata-kata pada paket combo seperti friendship, bucket, atau triple treat. P kedua, strategi menetapkan harga digunakan oleh perusahaan Spotify di Indonesia. Untuk mendapatkan penetrasi terbaik ini hampir menghapus semua kaset fisik. P ketiga adalah promosi, misalnya Coca-Cola memanfaatkan Piala Dunia 2010 dan lagu tema kenaan sedemikian rupa sehingga Coca-Cola dan sepak bola semuanya menjadi identik. Analisis SWOT.
SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Seperti namanya, SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek, baik yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan baru. Faktor yang mempengaruhi analisis SWOT terdapat dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam terdiri dari dua poin, yaitu kekuatan dan kelemahan. Keduanya akan berdampak lebih baik dalam sebuah penelitian ketika kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan. Adapun bagian dari faktor internal itu sendiri antara lain sumber daya yang dimiliki, keuangan atau finansial, kelebihan atau kelemahan internal organisasi, serta pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya, baik yang berhasil maupun yang gagal. Faktor eksternal atau opportunity and threat, di mana faktor ini tidak secara langsung terlibat pada apa yang sedang diteliti dan terdiri dari dua poin, yaitu ancaman dan peluang. Adanya peluang serta ancaman ini tentu saja akan berikan data yang harus dimasukkan dalam jurnal penelitian sehingga menghasilkan strategi untuk menghadapinya. Poin-poin eksternal seperti tren, budaya, sosial politik, ideologi, maupun perekonomian, sumber pemodalan, peraturan pemerintah, perkembangan teknologi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan lingkungan. Pada STP, segmentasi, targeting, and positioning. 1. Segmentasi atau yang sering dikenal dengan segmentasi pasar merupakan tindakan mengklarifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori, sehingga kondisi tersebut memungkinkan kebutuhan produk yang berbeda atau komunikasi pemasaran yang terpisah. Untuk melakukan segmentasi pasar, kita bisa menggunakan pendekatan seperti demografis. 1. Demografis mendasarkan pada atribut pribadi audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau status perkawinan. Yang kedua, geografis mendasarkan segmentasi pelanggan berdasar negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu. Psikografis, segmentasi yang didasarkan pada kepribadian, nilai-nilai, atau gaya hidup tertentu. Perilaku mendasarkan segmentasi pasar dengan pengelompokan orang yang berdasarkan cara mereka menggunakan produk, loyalitas akan produk, atau manfaat mereka cari. Perilaku mendasarkan segmentasi pasar dengan mengelompokkan orang berdasarkan cara mereka menggunakan produk, loyalitas akan produk, atau manfaat yang mereka cari terhadap produk tersebut. Yang kedua, targeting atau menetapkan target pasar yang ingin disasar. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan yang minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar yang mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Target pasar dipahami sebagai kelompok yang dipilih oleh suatu bisnis untuk dijadikan sebagai calon pelanggan dengan melakukan penargetan dan segmentasi. Strategi menerapkan targeting. Terdapat 4 strategi yang dapat dilakukan dalam menentukan targeting, diantaranya undifferential targeting strategi, yaitu menjelaskan bahwa strategi ini ditujukan untuk pasar besar dengan kebutuhan yang serupa. Maka dari itu, di dalamnya hanya akan ada satu jenis pemasaran yang ditetapkan untuk melayani semua jenis pasar. Perusahaan hanya mendapat peluang untuk mengoptimalkan produk, distribusi, dan periklanan massa untuk mendapatkan citra terbaik dari konsumen dengan secara mayoritas. Yang kedua, differentiated targeting strategi menjelaskan bahwa perusahaan memproduksi berbagai produk dengan masing-masing ciri yang berbeda. Setiap konsumen tentu saja menginginkan variasi produk yang beragam, sehingga perusahaan harus berupaya menawarkan beberapa jenis produk sesuai permintaan pasar. Selanjutnya, concentrated targeting strategi. Perusahaan hanya berfokus menawarkan jenis produk tertentu dalam satu segmen yang dinilai paling berpeluang besar. Selanjutnya, custom targeting strategi ditujukan pada pendekatan konsumen yang bersifat individual. Yang kedua, positioning atau penempatan produk yang merupakan upaya untuk menetapkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmen pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dalam kompetisi pasar. Sementara dalam menentukan posisi pasar ketika kita harus menunjukkan bahwa produk bisa dibedakan dari kompetitornya. 3. Tugas
Positioning terdiri dari 3 tahap, yaitu mengidentifikasikan sejumlah kemungkinan keunggulan bersaing untuk membangun posisi. 2. Memilih keunggulan bersaing yang tepat. 3. Mengkomunikasikan secara efektif dan mendeliverisikan posisi yang terpilih ke pasar. Dalam rangka menetapkan posisi, pemasar dapat menerapkan beberapa strategi sebagai berikut. 1. Menetapkan posisi berdasarkan ciri khas produk. 2. Berdasarkan manfaat produknya. 3. Berdasarkan penggunaan sesuai dengan event. Yang keempat, berdasarkan tingkat penggunaan tertentu. Yang kelima, berdasarkan perbandingan langsung dengan produk pesaing. Yang terakhir, berdasarkan perbedaan kategori produk. Saran saya di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah disiplin berbasis konteks. Internet telah mendiversifikasi pendekatan tradisional untuk pemasaran. Teknologi berbasis internet memfasilitasi penetrasi yang lebih dalam ke individu. Tetapi inti dari pemasaran dan tujuannya tetap sama, dan strategi pemasaran MPP dengan demikian merupakan titik awal untuk memulai bisnis baru, besar ataupun kecil. Manajemen pemasaran yang baik akan menentukan keberhasilan bisnis Anda di masa depan. Dengan proses pemasaran yang optimal, akan dipastikan Anda akan dapat keuntungan yang maksimal pada bisnis dan anggota organisasi yang ada di dalamnya. Hal yang perlu Anda perhatikan untuk membangun manajemen pemasaran yang baik adalah dimulai dari analisa, perencanaan, penerapan, dan melakukan kontrol pada semua rencana Anda. Jika semuanya sudah dilakukan dengan benar, maka bisnis Anda akan berkembang dengan baik daripada yang Anda harapkan. Sekian pembahasan saya kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.